Mungkin di sini teman-teman masih banyak atau ada yang mengalami error course, di mana course error ini merupakan common problem atau masalah yang sering sekali teman-teman temukan pada saat mendevelop suatu aplikasi berbasis microservice mungkin atau stack yang terpisah, bukan monolith. Jadi antara backend dan front end-nya ini terpisah. Nah, mungkin di sini kita akan ada sedikit update untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas Laravel View full stack dengan Sanctum. Di sini ada beberapa perubahan kode dan di video deskripsinya saya sudah mencantumkan link untuk mengarahkan ke GitHub agar teman-teman bisa melihat perubahan kodenya dan source code untuk backend-nya pun sudah ada. Oke, jadi yang pertama masalah setup course-nya terlebih dahulu. Di bagian backend atau di bagian server sebenarnya kita perlu cermati terlebih dahulu di bagian Sanctum Stateful Domains. Ini adalah domain yang digunakan oleh aplikasi klien. Jadi jika teman-teman menggunakan domain, subdomain, atau menggunakan IP address beserta dengan portnya, teman-teman perlu daftarkan di sini. Jadi ini adalah alamat yang digunakan oleh klien, sehingga bagian server ini mengizinkan untuk mengakses atau melakukan request ke dalam server. Nah, itu fungsinya. Kemudian di sini kita juga sudah mengubah, dan pastikan juga teman-teman mengubah di bagian session driver. Session drivernya ini kita akan gunakan dengan cookie, dan session domain ini adalah letak atau di mana teman-teman akan menyimpan bagian backend-nya atau akan menyimpan bagian session-nya. Jika teman-teman meletakkan bagian server ini di bagian subdomain, teman-teman perlu mendaftarkannya juga. Biasanya jika teman-teman menggunakan subdomain, kita bisa isikan titik di depannya seperti ini, atau teman-teman bisa menulisnya secara lengkap. Tapi biasanya kita akan gunakan titik seperti ini. Oke. Dan juga pastikan juga di dalam konfigurasi bagian server di bagian course. Nah, teman-teman perlu ubah juga nih di bagian support credentials true. Nah, kira-kira begitu untuk perubahan di sisi servernya. Sekarang di bagian front end juga atau di bagian kliennya kita sedikit mengubah source di dalam main.js. Oke, di dalam client source main.js. Di sini kita definisikan base URL yang digunakan pada servernya. Jadi jika teman-teman menggunakan localhost atau teman-teman menjalankan artisan serve, maka yang akan di-generate oleh Laravel adalah localhost dengan port 8000. Jadi kita akan definisikan di bagian default base URL dari Axios adalah localhost dengan portnya. Oke, seperti ini. Sehingga setiap kita akan menggunakan Axios, maka Axios ini secara default akan menggunakan domain tersebut. Nah, perubahannya adalah pada saat kita melakukan request seperti di dalam Vuex di bagian auth, kita sudah melakukan beberapa request seperti untuk melakukan login, kita mengarahkan ke Sanctum CSRF cookie terlebih dahulu, baru ke login. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengetikkan localhost dengan portnya 8000 karena secara otomatis nanti Axios akan paham atau akan mengerti yang digunakan di dalam request tersebut adalah base URL-nya dengan menggunakan localhost 8000 tadi. Oke. Pada saat login juga, kemudian pada saat logout juga. Jadi setiap melakukan proses request Axios pasti akan diawali dengan localhost 8000. Jadi ini juga menghindari error course di bagian kliennya. Jadi di bagian klien juga kita perlu spesifik atau secara eksplisit teman-teman tambahkan domain yang digunakan oleh server atau endpoint server yang digunakan. Jadi perubahannya seperti ini. Dan jika teman-teman ingin melihat lebih detailnya atau mungkin lebih bisa di highlight, teman-teman bisa cek saja di link
GitHub-nya yang ada di dalam video tutorial tentang Laravel Vue Full Stack dengan menggunakan Vuex Sanctum. Dan buat teman-teman yang belum join di membership ID Stack, silahkan bisa join ke YouTube channel ID Stack. Klik join di sini, silahkan pilih paket membershipnya dengan beberapa fasilitas yang tersedia, dan teman-teman bisa menikmati beberapa tutorial yang sifatnya khusus untuk membership, seperti di bagian full stack Laravel 8 Vue dan di bagian Maven Stack, dan tutorial membership lainnya yang kita akan terus update. Jadi tunggu apa lagi? Sampai jumpa di video tutorial lainnya.